dan transaksi elektronik, mencemarkan nama baik, dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, netizen. Menteri Luar Negeri Nigeria, Geoffrey Onyema, dalam pernyataan resminya mengecam penyerangan tersebut. Ia juga menyebut penyerangan terhadap perwakilan negaranya di Indonesia melanggar hukum internasional dan konvensi Wina. Nigeria pun menarik dubesnya pulang dari Jakarta. Waduh, memang apa sih yang menyebabkan Ibrahim diperlakukan kayak gitu? Menurut versi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, kasus ini bermula karena Ibrahim menolak menunjukkan kartu identitasnya saat petugas imigrasi melakukan pengecekan di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Yang bersangkutan bahkan bersikap tidak kooperatif, bahkan dengan menghardik petugas, serta menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan. Karena yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas, maka petugas imigrasi tidak mengetahui tentang status yang bersangkutan sebagai diplomat. Kasusnya sendiri sih jadinya udah damai, disaksikan oleh pimpinan imigrasi Jaksel dan Dubes Nigeria untuk Indonesia, Ari Osman Ogah. Tapi, karena ini serius menyangkut hubungan diplomatik kedua negara, atas insiden ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia angkat bicara. Kemenlu lewat juru bicara Teguh Faizah Shah menegaskan bahwa insiden tersebut tak mengurangi komitmen Indonesia buat menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah bagi diplomat luar negeri. Semoga hubungan kita dengan Nigeria nggak rusak ya gara-gara kejadian ini. Dan ini jadi pelajaran berharga nih buat seluruh jajaran pegawai imigrasi Indonesia. Bagi para pecinta musik K-pop, ada kabar yang bikin mengelus dada nih. Ex-anggota Big Bang Lee Seung-hyun atau Seungri divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Umum Angkatan Darat. Vonis atas Seungri dibacakan pada Kamis 12 Agustus 2021. Ia divonis bersalah karena melakukan perjudian ilegal, peredaran narkoba, pelecehan seksual, hingga prostitusi. Kasus yang dijuluki skandal Burning Sun ini terungkap sejak Januari 2019 lalu. Burning Sun sendiri adalah klub malam kelas atas yang dimiliki Seungri. Dari tempat itulah sejumlah skandal mulai terungkap satu persatu ke publik. Mulai dari penyediaan pekerja seks bagi investor, grup chat khusus yang menyebarkan konten pornografi ilegal, hingga jual beli narkoba di sana. Skandal ini pun menyeret beberapa selebriti dan sosok berpengaruh lain di Korsel. Yakni musisi Jung Jun Young, CEO Burning Sun Lee Moon Ho, CEO Yuri Holdings Yoo In Suk, ex-anggota FT Island Choi Jong Hoon, dan masih banyak lagi. Aduh, artis K-pop kesayangan kamu masuk nggak? Kalau masuk, masih sayang nggak? Guys, ada yang ngomel-ngomel nih gara-gara terjebak aturan ganjil genap di Jakarta. Tapi, yang ngomel ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Viani Limardi. Ceritanya, hari Kamis 12 Agustus 2021 kemarin, mobil Viani tengah menuju Jalan Gatot Subroto dari arah Ragunan. Namun, petugas polisi lalu lintas meminta Viani putar arah karena plat nomor mobilnya ganjil. Viani pun adu mulut dengan petugas, mendebat harus lewat mana karena peraturan ganjil genap tersebut. Nah, dalam unggahan Instagram story-nya yang sudah dihapus, Viani juga ngomel. Ia bilang, gue yang bikin aturan, gue juga yang gak tahu, gue juga yang bingung, terus gue juga yang protes sendiri. Masuk akal gak tuh? Karena kejadian itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael Victor, mengaku sudah menegur keras Viani. Sis Viani baru kali ini ya bingung sama aturan di Negeri 62. Kami mah yang jelata udah bingung dari dulu. Waduh, 2024 masih 3 tahun lagi. Tapi yang namanya baliho partai dan bakal capres udah bertebaran di mana-mana.
Nah, survei terbaru Carta Politika melaporkan elektabilitas mereka nih. Dalam survei yang dilakukan pada 12 sampai